Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Mailani, mahasiswa dari Stikes Bakti Tunasusada, Tasikmalaya, akan sedikit memaparkan materi tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Definisi interaksi obat dengan hasil laboratorium. 2. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Dan ketiga, interaksi obat dengan hasil laboratorium. Pertama, definisi interaksi obat dengan hasil laboratorium. Menurut Pionas 2015, interaksi obat dapat didefinisikan sebagai penggunaan 2 atau lebih obat pada waktu yang sama yang dapat memberikan efek masing-masing atau saling berinteraksi. Interaksi yang terjadi dapat bersifat potensial atau antagonis satu obat oleh obat lainnya atau dapat menimbulkan efek yang lainnya. Kemudian, interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Kedua, penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Penyebab secara umum meliputi gangguan secara reaksi kimia, kemudian jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor, dan gangguan secara fotometrik. Kemudian penyebab akibat interferensi kimia. Ada beberapa penyebab akibat interferensi kimia, yaitu laksatif antarkuinon dengan uji urin. Laksatif antarkuinon ini dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan zat yang diukur. Kemudian laksatif antarkuinon dengan tes tiroid. Laksatif antarkuinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Kemudian asam aksorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis. Nah, sumber interaksi dalam pengukuran glukosa, hemoglobin, dan nitrat. Kemudian juga dapat mempengaruhi analisis darah dalam feses negatif palsu. Dan yang terakhir, kontrasepsi oral mempengaruhi jenis tes laboratorium. Ketiga, interaksi obat dengan hasil laboratorium. Ada beberapa interaksi obat dengan hasil laboratorium. Yang pertama, alkalin fosfatase berinteraksi dengan parasetamol dapat meningkatkan angka alkali fosfat. Kedua, bilirubin dengan fenobarbital. Ketiga, transaminase meliputi SGOT dan SGVT. Keempat, kolesterol dengan vitamin C dosis tinggi. Kelima, glukosa yang berinteraksi dengan atenolol dan kortikosteroid, dan trigliserida dengan metformin. Alkalin fosfatase. Alkalin fosfatase ini merupakan senyawa enzim yang dibuat liver tulang dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Kemudian uji alkalin fosfat. Yang pertama, alkalin fosfatase dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah. Yang kedua, tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit. Yang ketiga, uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kemudian, alkalin fosfat berinteraksi dengan parasetamol. Parasetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan alkalin fosfatase. Kemudian, bilirubin dengan fenobarbital. Fenobarbital ini meningkatkan aktivitas glukuronil transferase
Akibatnya kadar bilirubin menurun. Kemudian tes glukosa. Glukosa dengan atenolol dapat menurunkan konsentrasi glukosa, menghambat glikogenesin di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia. Yang kedua, glukosa dengan kortikosteroid. Kortikosteroid ini menurunkan konsentrasi glukosa dan meningkatkan gluconeogenesis. Kemudian transaminase. Transaminase ini mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT dan SPGT. Yang pertama, SGOT dapat berinteraksi dengan antibiotik, narkotik, vitamin, antihipertensi, teofilin, golongan digitalis, dapat meningkatkan nilai SGOT. Kemudian isoniazid dapat menimbulkan eksterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobar. Yang kedua, SGVT dapat berinteraksi dengan antibiotik, narkotik, metildopa, guanetidin, sediaan digitalis, indometasin, salisilat, dan lain-lain, dapat meningkatkan SGVT. Kemudian rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Kemudian tes kolesterol dengan vitamin C dosis tinggi. Vitamin C dosis tinggi ini menurunkan kadar kolesterol, memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri, meningkatkan aktivitas fibrinolisis yang bertanggung jawab untuk memindahkan penumpukan kolesterol dari arteri, dan mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah dengan membawa ke empedu. Kemudian blood urea nitrogen atau BUN. BUN ini konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 milimol per liter atau 10 sampai 20 mikro per desiliter. Interaksi obat dengan BUN, yaitu furosemid dapat meningkatkan BUN, kemudian vancomycin dapat meningkatkan BUN, dan piroxicam sedikit dapat meningkatkan kadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.